Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi seperti biasa rekan trader bersama saya di analisa mingguan kita pada kesempatan kali ini. Rekan trader, kita akan menganalisa keadaan pasar yang akan berlangsung dari tanggal 21 sampai tanggal 25 Oktober nanti. Berbagai kegiatan akan dilakukan, berbagai kalender ekonomi akan dikeluarkan, walaupun pada minggu depan dari tanggal 21 sampai tanggal 25 tidak terlalu banyak kalender ekonomi yang begitu besar, mungkin sekitar hari Kamis aja, tapi setidaknya dari hari Senin sampai hari Jumat akan selalu ada statement-statement yang akan dikeluarkan oleh para pejabat The Fed. Itu yang akan menjadi landasan atau itu akan menjadi pola informasi yang bisa diperoleh oleh rekan trader dalam menganalisa nanti. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu lagi, mari kita coba lihat apa saja yang telah terjadi pada minggu lalu. Dan alangkah baiknya, mari kita lihat dulu di kalender ekonomi. Di kalender ekonomi yang terjadi pada minggu lalu, kita sudah bisa lihat dengan jelas bagaimana keadaan pasar yang terjadi. Kita mulai dari hari Rabu. Hari Rabu hanya dari IHK Inggris, di mana data inflasi di Inggris turun sebesar 1,7% dari 2,2 pada edisi sebelumnya dari perkiraan sebesar 1,9 ya. Sedangkan di hari Kamis rekan trader bisa lihat bahwa data inflasi dari Eropa berada di sekitar level 1,7% dari 2,2 pada edisi sebelumnya. Dan kalau kita lihat juga untuk ada tingkatan fasilitas sebesar 3,25, ada keputusan inflasi juga 3,40%. Dan kalau rekan trader lihat, ada penjualan retail dari Amerika sebesar 0,5%. Klaim pengangguran, di mana penganggurannya semakin berkurang di sekitaran 241.000 ya, dari 260 pada edisi sebelumnya. Indeks manufaktur Philadelphia juga, penjualan retail dan terakhir kita bisa lihat di hari Jumat kemarin ada PDB dari Cina. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi pada data-data kalender ekonomi ini, dia sangat berimbas terhadap pergerakan di pasar. Kita mulai coba langsung di platform. Rekan trader bisa lihat dengan jelas ini dari indeks dolar Amerika. Secara garis besar rekan trader kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika dia mengalami penguatan yang signifikan. Rekan trader bisa lihat dia bergerak dari level 102.730 sampai ke level 103.692. Ini kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi karena para pelaku pasar ini terus ya melihat dan memprediksikan bagaimana pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed pada pertemuan nanti. Dan kalau kita lihat juga apa yang terjadi dari sisi geopolitik pun juga pengaruh pasar terhadap pemilihan presiden Amerika, di mana pasar lebih memiliki kecenderungan ke Donald Trump, sehingga membantu bagaimana dolar Amerika ini mengalami penguatan yang signifikan. Selanjutnya untuk euro angkel saham dolar, kita bisa lihat bahwa euro angkel saham dolar terbanting rekan trader dari 1.09356. Kalau rekan trader lihat di sini ya. Nah, rekan trader bisa lihat di sini bagaimana dia terbanting dan dia sampai di level 1.081118. Ini benar-benar sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar. Dan kalau kita lihat juga apa yang terjadi ini tidak bisa dilepas dari bagaimana Europe Central Bank memutuskan untuk ketiga kalinya dalam tahun ini untuk menurunkan tingkat suku bunga sebesar 25 basis point. Sehingga dari sini kita bisa melihat bagaimana pengaruh yang sangat luar biasa sehingga bisa membuat euro angkel saham dolar mengalami pelemahan yang signifikan. Selanjutnya untuk pound sterling rekan trader, kita bisa lihat pound sterling sudah sangat jelas ini pound sterling rekan trader. Bagaimana pound sterling juga mengalami pelemahan walaupun di akhir minggu dia sempat mengalami penguatan yang signifikan, tapi secara garis besar dia turun dari level 1.31030 sampai sempat menyentuh level
1.29817 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 1.30447. Dan kalau kita lihat rekan trader secara garis besar, apa yang terjadi kemarin ini minggu lalu terhadap pound sterling, secara garis besar kita bisa lihat bahwa data yang dikeluarkan sangat mempengaruhi, di mana PDB tumbuh sebesar 0,2% pada bulan Agustus. Dengan demikian ekonomi Inggris kembali tumbuh ya. Nah, dan kalau kita lihat secara garis besar, untuk pertama kalinya inflasi turun di bawah target dari Bank of England sebesar 2%. Tadi data-datanya sudah saya keluarkan. Ini dia memperkuat ekspektasi pasar dan penurunan suku bunga acuan pound pada rapat berikutnya. Bagaimanakah untuk gold, rekan trader? Nah, untuk gold ini luar biasa. Gold terbang tinggi, rekan trader, dari 2.637, rekan trader. Ya, bayangkan. Dari 2.637, rekan trader, sampai dia menembus level tertinggi di posisi 2.731. Ini adalah 2.723, sorry. Ini adalah level ketinggian yang sangat luar biasa dan dia telah menyentuh level tersebut. Ya rekan trader ya. Dia telah menyentuh level tersebut. Ini kalau rekan trader lihat, ini sorry Anda di sini ya. Ya telah menyentuh level tersebut dan ini memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap apa yang akan terjadi nanti. Apa yang terjadi pada gold ini tidak bisa kita lepas dari bagaimana baku hantam di Timur Tengah, ya, spekulasi tentang pemangkasan tingkat suku bunga, dan pada prinsipnya hampir semua bank sentral regulator terbesar di seluruh dunia menaikkan memangkas tingkat suku bunganya. Inilah yang menjadi alasan kenapa gold bisa naik ke posisi yang paling tinggi. Dan untuk USD Yen Jepang, kita bisa lihat bagaimana USD Yen Jepang ini dia bergerak sangat datar, walaupun tendensi bullish tetap ada, tapi pergerakannya sangat datar. Dan ini juga tidak terlepas dari apa yang terjadi di Bank Sentral Jepang. Dan selanjutnya rekan trader, bagaimanakah untuk minggu depan? Untuk minggu depan yang harus kita lihat utamanya adalah bagaimana kalender ekonomi yang akan terjadi. Untuk minggu depan, sekali lagi saya bilang bahwa berita kalender utama itu akan mulai muncul di seputaran hari Kamis. Dimulai pada pukul 19.30 seperti biasa, klaim pengangguran awal akan dikeluarkan. 2045 akan ada indeks mengejar pembelian manufaktur, PMI manufaktur bulan Oktober. Kita lihat data sebelumnya 47,3, ekspektasinya kita belum ada datanya ya. Nanti awal minggu baru mulai kelihatan. Nah, dan indeks manajer pembelian jasa. Ada pembelian manufaktur, PMI manufaktur, IMP manufaktur, IMP jasa, dan terakhir pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian barat akan ada penjualan rumah baru. Ini yang akan menjadi landasan untuk trading kita minggu depan dari tanggal 21 sampai tanggal 25 nanti. Dan bagaimanakah pola pergerakannya di patron kita, di platform kita? Kita akan lihat bersama-sama. Untuk indeks dolar Amerika, dalam pemahaman saya, indeks dolar Amerika ini menurut saya dia masih punya peluang besar untuk naik. Walaupun awal minggu dia akan koreksi, tapi dari pemahaman saya, analisa saya, dia akan mencoba sedikit naik lagi sampai di level 104.1144. Tapi rekan trader, tetap kita melihat pergerakan masih bisa terjadi, pelemahan masih bisa saja terjadi, dan saya bisa estimasikan bahwa pelemahan yang paling lengkap itu bisa saja terjadi sampai level paling terendah di posisi 102.617. Ini adalah data yang bisa terjadi, pergerakan yang bisa terjadi pada indeks dolar Amerika. Selanjutnya untuk euro angkel saham dolar ya. Untuk euro angkel saham dolar, menurut analisa saya, euro angkel saham dolar ini masih punya tendensi yang sangat besar untuk mengalami pelemahan, walaupun
di awal-awal minggu saya bisa bilang bahwa dia bisa saja naik rekan trader, tapi saya berasumsi bahwa tendensi pelemahan ini paling tinggi dan saya bisa memprediksikan bahwa dia masih punya peluang melemah sampai level terendahnya itu di posisi 1.0728. Tapi hati-hati rekan trader, pembalikan arah bisa terjadi dan tidak terkemungkinan dia bisa naik sampai level paling maksimum menurut analis saya di posisi 1.9454 sampai paling terendah ya di sini ya. Nah, di sini. Oke. Saya ganti gambarnya dulu ya. Jangan warna kuning, kita ganti warna yang lain, warna hijau. Kita lihat, oke, warna hijau aja. Nah, oke, begitupun juga untuk indeks dolar Amerika. Kita ganti juga warna hijau supaya lebih terangnya, terang benderang. Lihat, tunggu rekan trader. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya bagaimanakah pound sterling? Untuk pound sterling rekan trader, dari acuan saya bisa bilang bahwa pound sterling ini masih punya peluang yang sangat besar mengalami pelemahan. Ya, saya berestimasi dia akan mencoba melemah sampai di level 1.29090. Tapi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah bisa membuat dia mencoba naik sampai level paling maksimum di posisi sini rekan trader. Nah, sabar saya lihat. Nah, oke. Dia akan bergerak dari 1.29557 sampai 1.31432. Bagaimanakah untuk gold? Nah, ini gold ini gold ini. Kalau menurut saya rekan trader, peluang untuk gold ini sangat luar biasa. Saya tidak bisa bilang dia akan naik, tapi peluang naik masih tetap ada. Semua tergantung dari data-data yang akan dikeluarkan. Tapi dari analisa saya bisa bilang bahwa oke, gold ini masih bisa punya peluang naik sampai level tertinggi. Ya, taruhlah menurut saya untuk sampai ke level di sini sudah terlalu tinggi menurut saya ya. Sebenarnya di 2776 itu paling tinggi, tapi saya lebih bersepakat gold ini akan mencoba jatuh sampai level paling terendah di posisi ini rekan trader. Nah, menurut saya di 2604. Jadi dari 2604 sebagai level paling terendah sampai level paling tertinggi yang bisa dicapai adalah di posisi 2772. Cara garis besar seperti kayak gitu ya. Karena kalau saya lihat semua ini tergantung dari geopolitik. Kalau semakin baku hantam dia akan naik. Tapi dengan adanya informasi-informasi yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed, tidak tertutup kemungkinan gold ini dia bisa turun, jangankan sampai di 2604, tapi dia bisa turun menurut saya itu bisa juga sampai di level paling terendah menurut saya di sini, seputaran sini nih. Nah, ini dia. 2631 adalah nilai yang bisa dicapai apabila dia mengalami pelemahan ya. Di sekitaran 2631 atau 2649, tapi itu adalah level yang paling terendah, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan naik lagi sampai nilai tertinggi di 2776, walaupun 2776 itu tinggi sekali rekan trader. Tapi saya bersepakat bahwa menurut saya dia masih punya peluang untuk minggu depan mengalami sedikit koreksi dengan rentang koreksi paling rendah itu di posisi 2649, dan apabila dia akan turun terus lagi sampai ke 2600. Dan untuk USD-Yen Jepang kalau menurut analis saya di tengah pelemahan yang terjadi, saya bisa bilang dia ini punya peluang yang sangat besar untuk bisa naik yang lebih tinggi lagi. Saya berasumsi bahwa dia ini akan mencoba naik rekan trader sampai level paling maksimal menurut saya di posisi 152.377. Tapi sekali lagi hati-hati pembalikan arah juga ini bisa membuat dia turun lagi di posisi 148.075. Jadi pada prinsipnya dia akan bergerak ya di antara sini. Nah, 148.075 sampai 152.377. Oke, rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita pada kesempatan kali ini. Saya berharap semoga apa yang kami berikan ini bisa menjadi rekomendasi buat trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Minggu depan tidak terlalu banyak
berita ekonomi yang utama kecuali nanti hari Kamis. Tapi sekali lagi harap diperhatikan geopolitik yang terjadi dan harap diperhatikan juga pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed, karena dia akan memberikan tekanan yang sangat besar, gelombang yang sangat besar terhadap pergerakan pasar ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa mingguan berikutnya. Salam profit Indonesia.